Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Rafifti Salimah dengan NRP 500121118 akan menjelaskan tentang metode triangulasi dalam penentuan epicenter gempa bumi. Abstrak. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Salah satu elemen kunci dalam mitigasi bencana gempa adalah penentuan lokasi epicenter. Metode triangulasi adalah metode geometris yang melibatkan 3 stasiun seismik atau lebih untuk menentukan lokasi epicenter berdasarkan selisih waktu kedatangan gelombang seismik P dan S. Tujuan dari studi ini adalah menguji akurasi metode triangulasi dengan membandingkan hasil manual dengan data yang diperoleh dari National Research Institute for Earth Science and Disaster (NIED). Pendahuluan. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat pergerakan mendadak dari pertahanan di dalam bumi. Gelombang seismik yang dihasilkan merambat melalui kerak bumi dan tercatat oleh seismograf. Penentuan epicenter penting untuk memahami lokasi awal gempa yang dapat membantu dalam mitigasi bencana. Epicenter adalah titik permukaan bumi yang berada tepat di atas sumber gempa di bawah tanah. Tujuan utama dari analisis seismik, terutama dalam penentuan epicenter gempa, adalah untuk menemukan lokasi sumber gempa dengan akurat. Metode triangulasi digunakan untuk mengolah data gelombang seismik dari beberapa stasiun seismik dan menghitung jarak antara setiap stasiun dan epicenter. Metode triangulasi digunakan untuk menentukan lokasi epicenter berdasarkan waktu kedatangan gelombang seismik di beberapa stasiun seismik. Proses ini meliputi pengukuran waktu tiba gelombang, perhitungan jarak dari stasiun ke epicenter, dan menggambarkan lingkaran-lingkaran di peta seismik berdasarkan jarak yang telah dihitung. Titik pertemuan dari lingkaran-lingkaran ini akan memberikan lokasi epicenter. Keakuran metode triangulasi dipengaruhi oleh distribusi stasiun seismik, akurasi pengukuran waktu, ketepatan model gelombang, dan jumlah stasiun yang digunakan. Teori gelombang seismik. Gelombang P primary adalah gelombang longitudinal pertama yang terdeteksi oleh seismograf, sedangkan gelombang S secondary adalah gelombang transversal yang datang setelah gelombang P. Selisih waktu kedatangan gelombang S dan P digunakan untuk memperkirakan jarak dari stasiun seismik ke epicenter. Metode triangulasi. Triangulasi adalah metode untuk menentukan lokasi objek menggunakan 3 titik acuan atau lebih. Dalam seismologi, stasiun seismik berfungsi sebagai acuan untuk menentukan epicenter gempa. Langkah-langkah pertama yaitu deteksi gelombang seismik menggunakan MATLAB, kemudian menghitung selisih waktu kedatangan gelombang P dan S, menggunakan perhitungan jarak dari setiap stasiun, dan menggambar lingkaran untuk menentukan epicenter. Selanjutnya metodologi. Persamaan yang digunakan untuk menentukan jarak epicenter yaitu R sama dengan TS min TP per 1 per VS min 1 per VP, di mana R adalah jarak antara stasiun seismograf dan epicenter gempa. Biasanya diukur dalam kilometer. TS merujuk pada waktu kedatangan gelombang S di stasiun seismograf, sedangkan TP adalah waktu kedatangan gelombang P di stasiun yang sama. VS menunjukkan kecepatan gelombang S di dalam bumi, sedangkan VP adalah kecepatan gelombang P. Data seismik diperoleh dari beberapa stasiun seismograf yang merekam getaran tanah saat terjadi gempa, menghasilkan seismogram yang menunjukkan waktu kedatangan P dan S. Dengan menghitung selisih waktu kedatangan antara kedua gelombang tersebut, TS min TP, jarak epicenter dari masing-masing stasiun dapat ditentukan melalui rumus yang melibatkan kecepatan gelombang P dan S. Selanjutnya, metode triangulasi digunakan untuk menentukan lokasi epicenter dengan menggambar lingkaran di
sekitar 3 atau lebih stasiun seismograf. Epicenter akan berada di titik di mana lingkaran-lingkaran tersebut berpotongan. Proses ini kemudian diproses menggunakan perangkat lunak seismik yang membantu dalam visualisasi dan pengukuran, serta triangulasi. Hasil akhir diverifikasi dengan data tambahan dan informasi mengenai magnitudo gempa serta kedalaman hipocenter dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Kemudian ini merupakan plot gelombang dari stasiun IWT 024. Kemudian ini adalah gambar plot gelombang dari stasiun IWT 025. Kemudian ini merupakan gambar plot gelombang dari stasiun MYG 001. Kemudian ini gambar plot gelombang dari stasiun MYG 002. Dan ini merupakan plot gambar dari stasiun MYG 003. Kemudian ini merupakan tabel data informasi data seismik yang telah diperoleh dari plot gelombang stasiun tadi. Kemudian data tersebut akan dimasukkan ke dalam web IRIS dan perhitungan jarak dari stasiun ke epicenter akan dibuat lingkaran berdasarkan jarak-jarak yang ada di peta tadi. Titik pertemuan dari lingkaran-lingkaran ini akan memberikan lokasi epicenter seperti gambar berikut ini. Hasil dan diskusi. Triangulasi adalah metode klasik yang digunakan dalam seismologi untuk menentukan epicenter gempa. Caranya adalah dengan menggambar lingkaran di setiap stasiun seismik, di mana radius setiap lingkaran mewakili jarak epicenter yang telah dihitung dari selisih waktu TS-TP. Lokasi epicenter diperkirakan berada di titik perpotongan dari beberapa lingkaran ini. Semakin banyak stasiun yang terlibat dalam perhitungan, semakin akurat hasil triangulasinya. Namun, selain menggunakan metode manual ini, ada juga data epicenter yang dihasilkan oleh lembaga yang lebih besar menggunakan teknologi yang lebih canggih. Lembaga tersebut yaitu NIED. Menurut analisis mereka, epicenter gempa yang dianalisis terletak di koordinat lintang 39,4 derajat dan bujur 141,9 derajat. Data dari NIED umumnya digunakan lebih akurat karena menggunakan jaringan stasiun yang lebih luas serta teknologi modern yang melibatkan pemrosesan data secara otomatis dan penggunaan algoritma yang kompleks dan memperkirakan epicenter. Hasil triangulasi manual dibandingkan dengan data NIED terdapat perbedaan kecil dalam lokasi epicenter yang dihitung.
Namun, metode triangulasi cukup mendekati hasil otomatis. Jika kita membandingkan hasil triangulasi dari stasiun-stasiun seismik lokal dengan data epicenter dari NIED, perbedaan bisa saja muncul. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk distribusi geografis stasiun seismik yang mungkin tidak merata, kualitas dan kalibrasi alat pengukur di setiap stasiun, serta keterbatasan metode triangulasi yang mengandalkan asumsi linearitas perambatan gelombang. Dalam kondisi ideal, distribusi stasiun seismik yang merata dan pengukuran yang presisi dapat menghasilkan perhitungan epicenter yang mendekati data NIED. Namun, ketika jumlah stasiun terbatas atau jaraknya terlalu dekat satu sama lain, kemungkinan besar akan ada selisih antara hasil analisis lokal dari data NIED. Keunggulan metode yang digunakan oleh NIED berasal dari kombinasi beberapa faktor. Pertama, NIED memanfaatkan lebih banyak stasiun seismik, termasuk jaringan stasiun global yang memungkinkan analisis data dari perspektif yang lebih luas. Kedua, mereka menggunakan teknologi canggih seperti satelit dan sensor modern yang meningkatkan akurasi dalam mendeteksi perubahan kecil di bumi. Ketiga, analisis data NIED dilakukan dengan menggunakan algoritma canggih dan pemrosesan data otomatis yang dapat meminimalkan kesalahan manusia serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin tidak diperhitungkan dalam analisis lokal. Selain itu, NIED juga memiliki akses ke data dari stasiun-stasiun di lokasi yang mungkin tidak menjangkau oleh jaringan lokal, yang memungkinkan mereka menghitung epicenter dengan resolusi dan akurasi yang lebih tinggi. Ini menjadikan hasil NIED lebih unggul dibandingkan dengan perhitungan manual. Berdasarkan triangulasi dari beberapa stasiun seismik lokal yang cenderung menghasilkan estimasi yang mendekati, tetapi mungkin tidak seakurat NIED. Meskipun demikian, perbedaan antara hasil triangulasi lokal dan data NIED mungkin tidak terlalu signifikan. Dalam koordinat yang diberikan, NIED tergantung pada distribusi stasiun dan kualitas data. Namun, jika terdapat perbedaan besar, hal ini dapat menunjukkan adanya faktor lain yang perlu diperhitungkan, seperti gangguan lokal pada alat pengukur atau distribusi stasiun yang tidak ideal untuk perhitungan epicenter yang akurat. Secara keseluruhan, hasil perhitungan epicenter dari stasiun seismik lokal melalui metode triangulasi dapat dianggap sebagai perkiraan yang valid. Meskipun data dari lembaga seperti NIED yang menggunakan lebih banyak data dan teknologi yang lebih maju akan selalu memiliki keunggulan dalam hal akurasi dan presisi. Perbandingan antara kedua metode ini menunjukkan bagaimana teknologi yang lebih modern dapat memperbaiki estimasi epicenter dengan lebih baik, meskipun metode klasik tetap memberikan gambaran yang cukup mendekati. Kesimpulan: berdasarkan hasil yang telah diperoleh, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penentuan lokasi epicenter. Web IRIS menggunakan jaringan stasiun seismik global untuk menghitung lokasi epicenter gempa dengan cepat dan akurat berkat algoritma standar yang dipakai secara real time. Sementara itu, MATLAB memberikan keluasan lebih dalam menganalisis gelombang seismik dan menampilkan data secara visual. Hasil dari MATLAB bisa berbeda-beda karena bergantung pada model kecepatan gelombang dan pengaturan manual. Kedua alat ini saling melengkapi dan dapat digunakan bersama untuk lebih memahami fenomena gempa dan membantu upaya penanggulangan bencana. Kedua, implikasi penggunaan web IRIS dan MATLAB dalam penentuan epicenter gempa. Menggunakan web IRIS dan MATLAB bersama-sama memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, menggabungkan data dari berbagai sumber dapat meningkatkan pemahaman kita tentang gempa karena masing-masing alat punya keunggulannya sendiri. IRIS unggul dalam kecepatan dan data real time, sedangkan MATLAB membantu dalam analisis lebih mendalam. Kedua,
Dengan melakukan metode lebih lanjut terhadap model kecepatan gelombang, akurasi dalam menentukan lokasi epicenter bisa diperbaiki, yang dapat membantu mempercepat tanggapan saat bencana gempa terjadi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.